Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. Haji Agus Salim merupakan salah satu panitia 9 BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan menjadi Menteri Luar Negeri pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang tersohor karena kemampuan yang menguasai hingga 9. Selain itu, pahlawan nasional ini juga pernah berprofesi di berbagai bidang seperti penerjemah, wartawan, penulis buku sekaligus ulama terpandang pada masanya. Asal-usul nama Agus Salim. Haji Agus Salim lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Agam, Sumatera Barat, dengan nama Masyuduk Haq yang berarti seorang pembela kebenaran. Namun, nama tersebut berubah sebelum beliau beranjak dewasa. Beliau diasuh oleh pembantu asal Jawa yang memanggilnya dengan Den Bagus, yang kemudian dipendekkan jadi Gus. Lantas teman-teman sekolahnya dan guru-gurunya memanggil dengan sebutan Agus. Ibunya merupakan seorang penulis, jurnalis, dan pejuang kemerdekaan dan hak perempuan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ayahnya, Sultan Muhammad Salim, bekerja sebagai seorang ahli hukum yang berprofesi sebagai jaksa pada masa Hindia Belanda di paruh kedua abad ke-19. Pendidikan dasar ditempuh di LS, Sekolah Khusus bagi Anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan ke HBS di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi alumni terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Duta Besar Belanda di sana. Pada periode inilah Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang masih merupakan pamannya. Haji Agus Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Raja sebagai wakil redaktur. Setelah itu, beliau diangkat menjadi ketua redaksi. Haji Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Kemudian beliau mendirikan Surat Kabar Fajar Asia, dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di kota Yogyakarta dan membuka kantor AIPO. Bersamaan dengan itu, Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Serikat Islam. Tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua setelah Umar Said Tjokroaminoto. Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain: pertama, beliau merupakan anggota Fostrat 1921 sampai 1924. Kedua, beliau termasuk anggota Panitia 9 dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, beliau merupakan Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahir II 1946 dan Kabinet 3 1947. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. 4. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin 1947. 5. Beliau juga merupakan Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 1948 sampai 1949. Haji Agus Salim mengawali karirnya di bidang politik di SI, yaitu Sarekat Islam, bersamaan dengan HOS Tjokroaminoto dan juga Abdul Muiz. Namun, HOS Tjokroaminoto dan Abdul Muiz yang pada saat itu sebagai wakil SI keluar dari Volkskraat. Kemudian Haji Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1921 hingga 1924. Tetapi seperti pendahulunya, ia merasa bahwa perjuangan dari dalam tidak membawa manfaat dan akhirnya dia memutuskan keluar dari Volkskraat dan fokus pada Sarekat Islam. Selain menjadi salah satu pendiri Sarekat Islam, Haji Agus Salim juga menjadi salah satu pendiri suatu lembaga yang membuat suatu dongkrakan guna meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Haji Agus Salim juga pernah menjadi anggota PPKI pada masa kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka,
Haji Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Atas prestasinya dalam bidang diplomasi dengan badan yang kecil, Agus Salim di kalangan diplomatik dikenal sebagai The Grand Old Man. Pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PBI. Hal tersebut menjadi penutup karirnya di dunia kancah politik. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta.